setelah diingatkan istri itu adalah sawahmu, kata Allah, wa qaddimu li anfusikum, maka hadirkanlah kebaikan untuk dirimu. Bagaimana menghadirkan kebaikan untuk dirimu? Menggauli istri itu adalah kebaikan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur ayat-ayat yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Kita masih berbicara tentang ayat yang terkait dengan hubungan suami dan istri. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 223. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaku wa basyiri al-mu'minin. Kata Allah, istrimu itu adalah sawah ladang bagimu, maka datangilah sawah ladangmu sesuai kehendakmu, dan lakukanlah kebaikan untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu pasti akan berjumpa dengannya, dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Ada beberapa hal yang menarik kalau kita perhatikan ayat ini. Pertama, kata Allah, istrimu adalah sawahmu. Jadi istri itu Allah umpamakan dengan sawah, harsun, sawah ladang. Kenapa istri disebut Allah sebagai sawah ladang? Sebutan istri dengan kata harsun atau sawah atau lahan atau ladang ini memiliki beberapa makna. Ada makna biologis, ada makna sosiologis. Secara biologis, kenapa istri disebut sawah? Pertama, seperti halnya sawah atau ladang, dia harus digarap, tidak boleh dianggurkan. Karena itulah dalam Al-Quran tidak boleh mengabaikan istri lebih dari 4 bulan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 226, ada namanya ilah. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bila seorang suami tidak menyentuh istrinya, dia bersumpah tidak menyentuh istrinya, maka istrinya menunggu 4 bulan. Jika 4 bulan dia tidak menyentuh istrinya, maka jatuh talak atau bercerai secara otomatis. Kenapa? Istri itu adalah sawah yang tidak boleh kita biarkan begitu saja. Itu makna biologisnya. Yang kedua, sawah itu maknanya istri hanya menumbuhkan apa yang ditanam oleh petani. Jika petani menanam cabai, maka tumbuhlah cabai. Jika petani menanam mentimun, maka pasti mentimun yang tumbuh. Apa maknanya itu? Istri hanya menumbuhkan yang ditanam oleh suaminya. Jika yang ditanam itu perempuan, maka perempuanlah yang lahir. Jika yang ditanam itu laki-laki, maka laki-lakilah yang lahir. Karena itu dalam ilmu biologi, kode kromosom perempuan itu XX dan kode kromosom laki-laki itu XY. Secara teori, bila X laki-laki bertemu dengan X perempuan, maka anaknya akan perempuan. Jika Y laki-laki ketemu dengan X perempuan, maka anaknya akan laki-laki. Karena itu Anda para suami jangan pernah menyalahkan istri Anda jika istri Anda melahirkan anak perempuan. Kenapa? Karena Andalah yang menentukan apa tanamannya, dan lahan sawah hanyalah menumbuhkan apa yang Anda tanam. Itu kenapa istri disebut dengan sawah di dalam Al-Quran. Karena fungsi sawah hanya menumbuhkan apa yang ditanam oleh petani. Maksud sawah juga adalah bahwa
yang memiliki tanaman adalah petani. Karena itu anak itu binnya ke bapak, bukan binnya ke ibu. Kenapa? Karena yang memiliki tanaman adalah petani. Karena itulah yang bertanggung jawab terhadap anak sampai di akhirat kala adalah ayahnya. Karena yang punya anak adalah ayah. Itu kenapa di ayat yang ke-233-nya Allah jelaskan, jika terjadi perceraian antara suami dan istri dan ini anaknya baru lahir, maka si istri, mantan istrinya harus menyerahkan anak itu kepada ayahnya. Jika mereka bermusyawarah untuk menyusukan anak itu, maka suami wajib memberikan biaya bulanan, dibayar secara profesional kepada mantan istrinya, walaupun itu anak dia. Karena yang punya anak adalah suami, yang punya tanaman adalah petani. Itulah rahasianya kenapa Allah menyebut istri itu sebagai sawah. Itu makna biologisnya. Tapi ada makna sosiologisnya. Apa makna sosiologisnya? Satu sawah, lahan, kebun itu membutuhkan air, membutuhkan pupuk supaya dia tetap subur dan bisa ditanam dengan baik. Maka seorang suami berkewajiban memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Karena itulah seorang suami dibebani memberi nafkah. Kata Allah di surah At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu adalah air ibarat sawah, adalah pupuk ibarat sawah, agar sawah itu tetap bisa subur, baik untuk ditanami. Maka seorang suami wajib memberikan air dan pupuk agar sawahnya tetap menjadi baik dan subur. Itu makna sosiologisnya. Yang kedua, sawah itu butuh perawatan. Jika ada rumput-rumput liar yang tumbuh, maka bersihkanlah. Jangan sampai sawah orang lain terlihat lebih baik, lebih indah dari sawah kita. Sebenarnya sawah orang sama saja dengan sawah kita baiknya. Cuman dia merawat sawahnya, sementara kita tidak merawatnya. Maka sebagai seorang suami, rawatlah istri Anda dengan baik, supaya dia tetap terlihat baik. Dan sawah itu harus diberikan pencahayaan yang cukup, supaya dia tetap baik untuk ditanami, bisa menghasilkan tanaman yang baik. Pencahayaan itu diperlukan. Apa cahayanya? Cahayanya adalah ilmu pengetahuan. Maka tugas seorang istri adalah mendidik istrinya. Tugas seorang suami adalah mendidik istrinya dengan baik, memberikan pengetahuan agama dengan baik. Jadi Anda para suami, ajaklah istri Anda untuk ikut taklim, ikut pengajian, menimba ilmu, supaya dia mendapat cahaya yang baik, hingga rohaninya bisa tumbuh seperti lahan yang bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Dan kata Allah, datangilah sawahmu annasitum, bagaimanapun kau kehendaki. Jadi seorang suami bebas mendatangi istrinya selama dia mendatangi di tempat yang bisa tumbuh. Jangan mendatangi istri di tempat yang tidak bisa tumbuh seperti sawah. Maka tanamlah di tempat yang bisa tumbuh. Makanya salah satu yang Allah tidak melihat manusia nanti di akhirat adalah mereka yang mendatangi istri mereka dari bagian belakangnya. Karena itu bukan tempat yang bisa tumbuh. Itulah kenapa kata Allah, setelah diingatkan istri itu adalah sawahmu, kata Allah, waqaddimu li anfusikum, maka hadirkanlah kebaikan untuk dirimu. Bagaimana menghadirkan kebaikan untuk dirimu? Menggauli istri itu adalah kebaikan. Karena itulah dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Nabi menyuruh bersedekah, maka sedekah itu bisa dalam bentuk materi, bisa mengangkat duri dari jalan, bisa juga sedekah itu mengajak orang kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, bahkan senyum itu pun sedekah, hingga kata Nabi, Ityanur rajuli zaujatahu sadaqah. Seorang suami mendatangi istrinya, menggauli istrinya, itu juga sedekah. Sahabat bertanya, kenapa bisa sedekah mendatangi istri ya Rasulullah? Kalau engkau mendatangi perempuan yang haram, yang bukan istrimu, berdosa enggak? Berdosa. Maka engkau mendatangi istrimu yang halal adalah berpahala.
Karena itulah mendatangi istri disebut dengan sedekah. Itulah kenapa Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum. Hadirkanlah kebaikan pada dirimu. Ketika kita mendatangi istri kita, mempergaulinya dengan cara yang baik, maka itu adalah bahagian daripada kebaikan yang kita tanam untuk diri kita. Dan kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Suami istri harus menjaga batas-batas. Ada batas-batas yang dia tidak boleh melanggar antara suami dan istri. Maka bertakwalah termasuk di dalam soal bergaul, berhubungan suami istri. Karena itulah bahasa menggauli istri dalam Al-Quran bukan jima'lah istrimu, tapi wabashiruhunna. Kalau kita baca di surah Al-Baqarah 187, fal'ad bashiruhunna. Sekarang gaulilah istrimu. Menggauli istri itu bahasa Al-Qurannya bashiru, mubasyarah. Dari kata basyarah ini ada kata yastabshir, bergembira. Ada kata bashir, kegembiraan. Ada kata bisyarah, gembira. Maka mendatangi istri itu harus dalam suasana yang happy. Istri kita menjadi happy, suami pun menjadi happy. Tidak boleh mendatangi istri dalam keadaan marah-marah, bahkan memaksa, bahkan menyakiti. Karena itu tidak dalam kerangka takwa. Allah menyuruh kita datangi istrimu, berlaku baik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Dan ingat kata Allah, wa'lamu annakum mulaquh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah. Kamu akan menemui Allah. Tadi saya katakan, ada orang yang ketika datang menghadap Allah, Allah enggan melihat kepadanya. Allah enggan melihatnya. Siapa yang Allah enggan melihatnya? Mereka yang mendatangi istrinya dari duburnya, dari bagian belakangnya. Kenapa? Dia tidak bertakwa kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa kita diingatkan dengan pertemuan dengan Allah. Karena di hari pertemuan dengan Allah itu perlakuan kita kepada pasangan kita menjadi persyaratan Allah mau menemui kita dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kata Allah, wa basyiri al-mu'minin. Berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman yang mempergauli istrinya dengan baik, dengan cara yang takwa, maka kabar gembiranya adalah surga Allah. Bila seseorang menggauli istrinya dengan baik, maka surga menantinya. Itulah kenapa kata Allah, manusia yang paling bahagia di akhirat kelak adalah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Manusia yang paling bahagia adalah mereka yang dikumpulkan bersama istri dan suaminya yang saleh di surga Aden. Itulah rahasianya kenapa Allah menyebutkan istri itu sebagai sawah bagi suaminya. Ada makna biologisnya dan ada makna sosiologisnya dan ada pesan spiritualnya ketika kita diingatkan bahwa istri kita adalah sawah bagi kita. Maka jagalah sawah dengan baik supaya dia bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita pasangannya. Begitu, lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.